Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan nama grup Tim Brazil dengan beranggotakan saya Didi Agung Nugraha dengan NIM 62. Saya Sania Nuraini Putri dengan NIM 49, di mana latar belakang pada proyek kali ini adalah kami berfokus dengan penggunaan ESP32 sebagai mikrokontroler utama, di mana ESP ini cocok untuk suatu proyek yang membutuhkan efisiensi, fleksibilitas, kompatibilitas dengan media penyimpanan pada SD card dan tampilan pada OLED. Di mana ESP32 ini juga cocok digunakan untuk berbagai sensor. Dan tujuan dari proyek kami ini yaitu memahami cara kerja sensor dan bagaimana sensor itu menyimpan data, mengumpulkan data, dan melihat data dalam waktu. Dan juga kami juga membuat kode program dan menyusun program secara terstruktur. Jadi, judul pada proyek data logger kami kali ini adalah perancangan dan implementasi data logger intensitas cahaya lampu jalan, di mana kami merancang sistem pencatat data dengan menggunakan modul GPS dan sensor BA1750, di mana satuan untuk pengukurannya itu adalah lux. Selamat menyaksikan. Jadi, sistem ini merupakan data logger otomatis yang kami rancang untuk memantau dan mencatat intensitas cahaya pada lampu jalan secara real time. Nah, data yang diambil itu melalui sensor cahaya BH1750 yang akan diolah oleh mikrokontroler ESP32, lalu hasilnya akan ditampilkan pada layar OLED dan disimpan secara berkala pada kartu SD melalui modul SD card. Selain itu, sistem ini juga kami lengkapi dengan modul RTC DS3231 untuk memberikan informasi waktu dan modul GPS Neo 6M untuk mencatat lokasi geografis dari pengukuran lampu intensitas cahaya. Komponen-komponen yang kami gunakan yaitu ESP32 sebagai pusat kendali, sistem yang mengatur komunikasi antar sensor dan modul, serta pemrosesan data sebelum disimpan. Kedua, sensor BH1750, yaitu untuk mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux untuk memperhatikan tingkat penjayaan di sekitar lampu jalan. Yang ketiga, RTC DS3231, yaitu memberikan waktu dan tanggal yang akurat untuk setiap data yang direkam. Yang keempat, yaitu GPS Neo 6M, yaitu memberikan data koordinat lokasi. Yang kelima, yaitu SD card modul, yaitu menyimpan seluruh data hasil pengukuran, seperti intensitas, waktu, dan lokasi. Yang keenam, OLED display untuk menampilkan informasi hasil pembacaan sensor secara langsung. Yang ketujuh yaitu baterai 181650 sama soket dan saklar sebagai sumber daya portable, memungkinkan alat bekerja di lapangan tanpa suplai listrik yang eksternal. Nah, dapat dilihat di sini terdapat diagram atau skematik sistem dari alat yang kami buat, di mana saat ESP dinyalakan, semua modul diinisialisasi, termasuk I2C, yaitu untuk sensor BH1750, RTC, dan OLED. Nah, untuk GPS-nya itu adalah UART dan SD card-nya adalah SPI. Lalu untuk pengambilan data sensor, di mana sensor BH1750 itu membaca intensitas cahaya di sekitar. Untuk RTC, dia memberikan informasi waktu pengukuran, sedangkan GPS memberikan data lokasi. Lalu untuk pemrosesan data di ESP32, di mana ESP32 itu menggabungkan seluruh data. Datanya itu adalah lux, waktu, lokasi, dan menampilkannya di OLED. Lalu penyimpanannya ke SD card, di mana data dikonversi ke format CSV. Dapat dimisalkan dengan tanggal, waktu, lux, latitude, dan longitude, dan itu disimpan dalam file SD card, di mana file SD card yang kami simpan itu berbentuk data log.csv. Lanjut ke antarmuka pengguna, yaitu penampilannya pada OLED. OLED yang kami gunakan adalah OLED 0,96 inch, di mana menampilkan informasi secara ringkas agar para pengguna dapat memantau langsung status sensor, nilai intensitas cahaya, serta status penyimpanan SD. Lalu ada catu daya dan kontrol, di mana sistem ini menggunakan baterai 18650 yang dapat dihidup atau dimatikan dengan menggunakan saklar utama untuk memastikan efisiensi energi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian program yang kami gunakan, di mana baris 1 sampai ke baris 7 itu adalah bagian library-nya yang mendukung. Untuk baris pertama itu mendukung komunikasi I2C, baris kedua itu adalah membaca sensor intensitas cahaya BH1750, lalu baris ketiga Tiny J Plus yang mengolah data dari modul GPS,
Lalu baris keempat itu ada 4 dan 5 itu yang akan menampilkan data di OLED, RTC Lib yang membaca waktu dari modul RTC, dan juga SD itu menyimpan data ke SD card. Masuk ke deklarasi komponen dan variabel pada baris 11 sampai ke baris 18, di mana untuk pin chip select SD card-nya itu ada pada pin 5, lalu untuk display objek OLED dengan ukuran 128 x 64 pixel, dan serial GPS-nya untuk komunikasinya itu adalah UART1 digunakan untuk GPS yang terdapat TX, RX, lalu RTC untuk objek RTC-nya. Pada baris 22 sampai ke baris 28 itu adalah variabel dan intervalnya, di mana lux itu adalah hasil pengukuran cahaya. Di sini itu adalah koordinat GPS-nya, lalu jumlah satelit yang terhubung pada GPS. Nah, untuk ini itu adalah menyimpan waktu terakhir saat fungsi dijalankan. Masuk ke e-OLED, e-sensor, dan e-SD itu adalah interval waktu dari masing-masing fungsi, di mana pada OLED waktunya itu adalah 1 detik. Untuk sensor, mengambil data di sensor itu 2 detik, dan disimpan pada SD card itu dengan delaynya 5 detik. Lalu masuk ke status komponen yang menandakan apakah setiap modul berfungsi atau tidak. Log num dan nama file itu digunakan untuk memberi nama file log otomatis, misalnya log 0, log 1. Nah, di mana itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu masuk ke fungsi bantu atau center text. Ini untuk menampilkan teks secara rata di tengah layar pada OLED agar tampilannya nanti lebih rapi. Lanjut ke tampilan intro. Di sini untuk menampilkan judul proyek dan nama kelompok saat alat pertama kali dihidupkan. Seperti ketika dihidupkan, maka alat akan menampilkan intensitas cahaya dan lampu jalan. Lalu setelah delay selama 1,5 detik, maka dia akan berubah ke kelompok 3 dan menampilkan nama kelompok. Setelah itu, masuk ke void check komponen yang mengecek apakah setiap modul berfungsi dengan baik. Jika modul berfungsi dengan baik, maka hasil yang ditampilkan adalah sensor BH1750 oke, RTC oke, SD card oke, GPS-nya itu karena GPS kami ini sedikit membutuhkan waktu untuk mengambil sinyal, biasanya setelah kami melakukan percobaan, GPS akan menampilkan no signal terlebih dahulu, tetapi ketika sudah masuk ke pengambilan data, maka kami akan menunggu sekitar beberapa menit, paling tidak itu 1 menit, untuk GPS-nya menampilkan sinyalnya. Selanjutnya pada bagian 90 sampai 102 itu membuat file log baru. Misalnya kita menghidup dan mematikan saklar. Jadi data ini akan membuat file baru untuk disimpan di SD card dan mencetak tanggal, waktu, lux, longitude, dan satelit. Dan mencetak juga file log baru, yaitu menambahkan file baru. Lanjut ke file setup. Ini untuk menyalakan komunikasi serial dan I2C. Lalu inisialisasi OLED jika gagal. Lalu tampilkan GPS, SD card, dan RTC. Lalu pada baris 124 sampai baris 135 yaitu bagian baca sensor. Jadi baca ini digunakan untuk membaca intensitas cahaya dari sensor BH1750 dan baca data dari GPS. Jika GPS valid, maka latitude dan longitude ini melanjutkan. Jika tidak, set 0. Simpan juga satelit yang terhubung. Lalu pada bagian tampilan OLED, ini ambil waktu RTC dan bersihkan layar. Dan judulnya yaitu intensitas cahaya. Dan tampilkan tanggal dan waktu. Itu pada baris 146 sampai 148 itu menentukan tanggal dan jam waktu sekarang. Lalu pada tampilan cahaya, itu pada baris 150 sampai baris 151, yaitu menampilkan nilai cahaya. Lalu pada tampilan nilai koordinat latitude pada baris ke 153 sampai 154 itu untuk tampilan koordinat latitude. Untuk tampilan koordinat longitude yaitu 154 sampai 155. Lalu 156 sampai 157 ini adalah tampilkan jumlah satelit yang dan status GPS. Dan untuk perbarui tampilan OLED, untuk menekan tampilan OLED. Lalu pada bagian simpan SD ini, jika SD tidak deteksi, maka keluar fungsi atau ambil waktu sekarang pada baris 163 sampai data time pada baris 165. Lanjut
ke file ke file 196 sampai 173, yaitu buka file log dan tulis data sensor plus ditambah GPS dan tutup file tampil pesan data tersimpan. Lanjut, find loop ini sebagai loop utama. Jadi misalnya setiap 1 detik itu update tampilan OLED, dan kalau 2 detik ini membaca sensor. Lalu pada kalau 5 detik ini menyimpan data. Jadi pembacaan itu datanya disimpan pada 5 detik sekali. Lalu pada fungsi netlog neon ini milis supaya digunakan agar proses berjalan tanpa delay. Mungkin dari situ penjelasan program ini. Setelah saklar diklik, maka akan menampilkan intro dan dilanjutkan dengan pengecekan komponen, di mana sementara GPS akan menampilkan no signal karena GPS memerlukan beberapa waktu untuk menampilkan datanya. Dan seperti inilah file data yang akan tersimpan dari SD card. Sekian video presentasi perancangan dan implementasi data logger intensitas cahaya lampu jalan dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.